terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asyari. Dan di bagian paling kanan itu di gambar yang 5 itu ditulis di situ mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan istana, Mendagri, Menko Polhukam dan lain-lain. Tekanan terus untuk melakukan perubahan data. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Di dalam dugaan publik tentu bukan sekedar angket yang diinginkan, tapi membahas sekaligus karena pintu masuknya sudah dibuka, seluruh kecurangan pikiran Jokowi, bukan sekedar pemilu tapi sebelum-sebelumnya, soal 3 periode, soal perpanjangan. Dari awal ada perencanaan kejahatan terhadap demokrasi. Demokrasi itu tidak boleh diakali, tidak boleh dipermainkan hanya karena seseorang berkuasa. Nah, itu pentingnya angket ini dibuka dan wawancara semua pihak, rencana untuk pemanggilan siapa aja, itu udah menunjukkan bagaimana akhirnya demokrasi bisa kita kembangkan kembali dengan cara yang beradab, yaitu melalui parlemen. Jreng, ini chat Ketua KPU berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. FIFA, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumai mengungkap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024. Gumai membocorkan pesan singkat Hasyim Asyari kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol. Hadar Nafis Gumai, salah satu perwakilan koalisi, membeberkan bukti pesan singkat yang menyeret nama istana dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 2 DPR RI, Rabu kemarin. Dalam paparannya, Hadar membacakan ulang isi percakapan yang ditampilkan di dalam slide di layar ruang rapat. Tampilan serupa juga ditayangkan secara daring melalui kanal YouTube Komisi 2 DPR RI Channel. Hadar menyebutkan sejumlah institusi yang diduga memberikan instruksi terhadap kecurangan KPU. Sebagaimana isi percakapan, Hadar menyebutkan pihak tersebut diantaranya Istana, Mendagri, Menko Polhukam. Kemudian 3. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Kata Hadar membacakan isi percakapan dari hasil tangkapan layar, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Hadar sendiri hanya membacakan, ia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut. Mantan komisioner KPU itu kemudian berharap kepada Komisi 2 untuk memeriksa lebih lanjut. Gitu ya bunyinya begitu ya, persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian, kata Hadar. Adapun dalam paparannya Hadar menunjukkan sejumlah percapakan hasil tangkapan layar yang diduga terkait kecurangan KPU RI. Mulai dari isi percapakan yang diduga merupakan perintah Ketua KPU RI kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol hingga percakapan mengenai komunikasi antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data.
Adapun paparan lengkap Hadar yang membacakan isi percakapan soal komunikasi antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data, sebagai berikut. Barusan Pak Idam telepon saya. Setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak August Melas, yang isinya 1. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak August, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hashim yang sedang ada di Padang. 2. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi isi percakapan disensor itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Gitu ya bunyinya, begitu ya persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya, kami harapkan demikian. Kemudian yang 4, Pak August juga mengatakan sudah hubungi Pak isi percakapan disensor, nah itu ditutup. Itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya karena ini pekerjaan teknis maka saya hubungi oleh Pak Idam dan Pak August minta kita amankan, kata Hadar. Jreng, ini chat ketua KPU berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. FIFA, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumai mengungkap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024. Gumai membocorkan pesan singkat Hashim Asyari kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol. Hadar Nafis Gumai, salah satu perwakilan koalisi, membeberkan bukti pesan singkat yang menyeret nama Istana dalam rapat dengar pendapat umum RDPU, bersama Komisi 2 DPR RI, Rabu kemarin. Dalam paparannya, Hadar membacakan ulang isi percakapan yang ditampilkan di dalam slide di layar ruang rapat. Tampilan serupa juga ditayangkan secara daring melalui kanal YouTube Komisi 2 DPR RI Channel. Hadar menyebutkan sejumlah institusi yang diduga memberikan instruksi terhadap kecurangan KPU. Sebagaimana isi percakapan, Hadar menyebutkan pihak tersebut diantaranya Istana, Mendagri, Menko Polhukam. Kemudian 3. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain, kata Hadar membacakan isi percakapan dari hasil tangkapan layar, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Hadar sendiri hanya membacakan, ia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut. Mantan komisioner KPU itu kemudian berharap kepada Komisi 2 untuk memeriksa lebih lanjut. Gitu ya bunyinya, begitu ya, persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian, kata Hadar. Adapun dalam paparannya Hadar menunjukkan sejumlah percapakan hasil tangkapan layar yang diduga terkait kecurangan KPU RI. Mulai dari isi percapakan yang diduga merupakan perintah Ketua KPU RI kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol hingga percakapan mengenai komunikasi antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data. Adapun paparan lengkap Hadar yang membacakan isi